Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang sel volta. Lebih spesifiknya lagi tentang bagaimana rangkaian dari sel volta itu sendiri dan bagaimana cara kerja dari sel volta. Untuk pertama sekali kita akan membahas tentang bagian-bagian dari sel volta. Nah, pada slide bisa kalian baca sendiri. Untuk bagian-bagian sel volta itu ada 5. Yang pertama yaitu gelas kimia berfungsi sebagai tempat larutan elektrolit. Kemudian yang kedua di gambar 2 itu ada elektrode. Nah, untuk elektrode di sini dibagi menjadi 2 yaitu elektrode anode dan elektrode katode. Elektrode anode pada gambar itu terletak di sebelah kiri ya. Jadi elektrode anode ini berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi oksidasi. Sedangkan elektrode katode itu berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi reduksi. Nah, di sini untuk posisi anode dan katode itu tidak harus anode sebelah kiri dan tidak harus katode sebelah kanan ya. Jadi boleh dibalik, katode di sebelah kiri, anode di sebelah kanan. Yang penting nanti di bagian kawatnya itu diberi tanda panah. Aliran elektronnya itu harus dari anode menuju katode. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu kawat. Kawat itu berfungsi menghantarkan aliran elektron atau arus listrik ya. Kemudian yang keempat itu ada jembatan garam berfungsi untuk menjaga keseimbangan jumlah kation dan anion dalam larutan elektrolit baik di gelas A maupun di gelas B. Dapat diketahui dari namanya ya, karena jembatan garam berarti di dalamnya itu harus berisi senyawa garam. Tentunya masih ingat ya pelajaran kelas 11 semester 2 yaitu tentang asam dan basa ya. Jadi asam dan basa itu pasti menghasilkan garam dan air. Kemudian di bagian nomor 5 itu ada voltmeter yang berfungsi untuk menentukan besarnya potensial sel atau untuk mengetahui berapa besar arus listrik yang mengalir dari anode ke katode. Kemudian kita akan lanjut ke deret volta ya, atau biasa disebut dengan jembatan keledai. Dari deret volta ini kita bisa menentukan mana unsur yang berfungsi sebagai elektroda anoda dan mana yang berfungsi sebagai elektroda katoda. Dari slide terlihat ya, jadi unsur semakin ke kiri itu akan lebih mudah teroksidasi, sedangkan semakin ke kanan itu unsur-unsur tersebut akan lebih mudah terreduksi. Jadi semisal di sini kita ambil dua elektrode ya, di sini kita ambil elektrode Zn dan Cu. Ya, jadi kalau terlihat bahwasanya Zn itu letaknya di sebelah kiri, sedangkan Cu terletak di sebelah kanan. Sehingga dapat kita simpulkan atau kita tentukan bahwasanya Zn ini kita letakkan di elektroda anoda, sedangkan Cu kita letakkan di elektroda katoda. Ya, karena Zn lebih mudah teroksidasi, sedangkan Cu lebih mudah terreduksi. Ingat ya untuk Krauss bahwasanya katode untuk reaksi reduksi dan anode untuk tempat reaksi oksidasi. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwasanya penentuan elektrode anoda dan elektrode katoda itu kita lihat dari deret volta ya. Dari dua unsur tersebut, mana yang posisinya itu di sebelah kiri dan mana yang di sebelah kanan. Jika posisinya di kiri, maka kita letakkan di elektrode anode. Kemudian jika posisinya di sebelah kanan, maka kita letakkan sebagai elektroda katode. Untuk memudahkan menghafal deret volta, di sini juga sudah saya buat singkatannya ya.
Jadi lebih mudah untuk mengingatnya. Dan untuk singkatan-singkatan itu banyak sekali ditemukan di internet ya. Bisa kalian cari sendiri mana yang lebih mudah kalian ingat. Nah, untuk selanjutnya akan kita bahas tentang bagaimana proses dari sel volta itu sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kerja dari sel volta. Ya, jadi sebelumnya sudah dibahas tentang bagian-bagian dari sel volta, kemudian juga sudah dibahas mengenai jembatan keledai ya. Oke, jadi langsung saja di sini diketahui ada dua elektrode ya, elektrode Zn dan elektrode Cu ya. Nah, jadi kalian kalau misalnya salvok tentang bentuk dari elektrodenya ya, mungkin salvok kenapa yang di atas itu sepertinya tegak kemudian bengkok-bengkok. Jadi di sini bengkok-bengkok itu karena dilihat bagaimana dia di dalam air ya. Biasanya kan kita kalau melihat benda lurus dimasukkan ke dalam air, dia kan akan bengkok ya. Jadi seperti itu. Namun sebenarnya atau yang terjadi itu bentuknya lurus-lurus aja ya. Aslinya elektroda itu bentuknya lurus aja. Nah, jadi di sini terdapat dua jenis elektrode yaitu seng dan tembaga. Kemudian kemarin sudah dibahas tentang jembatan keledai, bahwasanya zinc itu lebih mudah untuk teroksidasi ya, posisinya di kiri. Kemudian untuk tembaga itu dalam jembatan keledai posisinya di kanan. Kita ketahui kalau yang posisinya di sebelah kiri itu dia akan lebih mudah teroksidasi, sedangkan yang di sebelah kanan akan lebih mudah tereduksi. Ya, jadi di sini kita letakkan untuk anodanya itu adalah seng. Karena seng itu lebih mudah teroksidasi, sedangkan pada elektroda katoda itu kita letakkan tembaga, karena tembaga itu lebih mudah tereduksi. Kemudian juga kita ingat kembali bahwasanya elektron atau aliran elektron itu mengalir dari anoda ke katoda ya. Baik di sel volta maupun elektrolisis itu aliran elektron pasti dari anoda ke katoda. Sehingga yang terjadi atau yang mengalami reaksi terlebih dahulu itu adalah seng. Ya, jadi elektroda seng di sini dia mengalami reaksi oksidasi. Ya, kita tulis di sini. Reaksi oksidasi adalah Zn2+ ditambah 2 elektron. Ya, terlihat ya tulisannya ya. Atau mungkin saya akan mengganti pena warna sebentar. Ya, jadi di sini sudah saya tebalin. Oh ya, sebelum reaksi oksidasi ini kita alangkah baiknya kita tulis di sini untuk anoda ya, biar jelas ya bahwasanya di elektroda anoda itu terjadi reaksi oksidasi dari Zn. Ya, jadi kita ingat bahwasanya reaksi oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron. Sehingga kita letakkan elektronnya, posisi elektron ini di sebelah kanan panah. Nah, kemudian elektron inilah yang akan dibawa ya. Elektron tadi yang dihasilkan dari proses reaksi oksidasi seng tadi yang akan kita bawa ya, jadi saya kasih aja di sini seperti aliran elektron ya, yang akan kita bawa menuju katode ya. Jadi ketika nanti elektron ini bergerak melewati voltmeter, maka voltmeternya nanti dia akan bergerak ya. Itu tandanya kalau voltmeternya bergerak berarti ada aliran elektron yang lewat. Kemudian apa selanjutnya yang terjadi pada elektroda katoda? Ya, jadi di sini kita ketahui ya sebelumnya bahwasanya di gelas A, di sini kita buat gelas A, itu berisi larutan elektrolit
ZnSO4. Ya, jadi kita buat saja di gelas A sini. Larutan elektrolitnya adalah ZnSO4. Kemudian di gelas B, larutan elektrolitnya adalah CuSO4. Dah. Ya, jadi kita ketahui bahwasanya di dalam gelas B ini terdapat larutan CuSO4, sehingga di dalam larutan itu terdapat banyak kation-kation Cu2+ dan anion-anion dari SO42-. Nah, sehingga kation-kation yang terdapat pada gelas B ini dia akan menangkap elektron di katode ini, ya. Sehingga di sini bisa kita buat reaksi yang terjadi pada elektroda katode atau katoda itu adalah reaksi reduksi. Ingat ya, reduksi berarti dia menangkap elektron. Ya, jadi ion larutan elektrolit yang ada pada gelas B tadi, ion apa tadi ya? Cu2+, itu menangkap elektron dari si Zn tadi. Sini kita buat. Nah, sehingga dia akan membentuk Cu, ya, dimana wujud Cu di sini solid ya. Ini adalah larutan. Ini tadi seng tadi solid. Ini adalah larutan. Jadi elektron yang dihasilkan dari proses oksidasi Zn itu akan ditangkap oleh larutan Cu2+, ya, membentuk Cu solid. Cu2+ itu dari mana? Cu2+ ini dari mana? Dari larutan elektrolit yang ada pada gelas B, ya. Sehingga nantinya akan membentuk Cu solid. Ya, jadi nanti di sini akan menempel Cu tadi ya. Cu solid hasil dari proses reduksi. Ya, di sini nanti akan menempel seperti ini. Ya, sehingga kira-kira apa yang terjadi pada gelas A? Karena seng tadi mengalami reaksi oksidasi ya, sehingga dihasilkan di larutan ini akan terdapat banyak Zn2+ di sini ya. Ya, jadi di sini akan banyak kation-kation ya, hasil dari oksidasi si seng tadi. Sini akan banyak Zn2+, Zn2+. Nah, seperti itu. Kemudian di gelas B, apa yang akan terjadi jika kation Cu2+ ini tadi sudah banyak menangkap elektron? Maka yang terjadi pada gelas B ini akan banyak mengandung ion atau anion SO42-. Ya, jadi di larutan ini akan terdapat ion SO42-. Nah, jadi tidak seimbang ya. Di gelas A itu banyak mengandung kation, sedangkan di gelas B banyak mengandung anion. Nah, bagaimana caranya agar netral kembali? Jadi itu fungsi dari jembatan garam tadi, yaitu untuk menetralkan larutan ya. Jadi di sini kita ambil contoh garamnya adalah KNO3. Kita tahu bahwasanya KNO3 kalau diuraikan menjadi kationnya adalah K+, anionnya adalah NO3-. Nah, sehingga anion dari jembatan garam ini ya, NO3- itu dia akan menuju atau akan pergi ke gelas A ya. Karena apa? Karena di gelas A tadi terdapat banyak kation ya, sehingga untuk menetralkannya butuh anion. Bagaimana yang terjadi di gelas B? Di gelas B tadi di sini di larutannya itu banyak mengandung anion ya, anion SO42-. Karena tadi Cu2+ sudah menangkap elektron hasil reaksi oksidasi seng. Ya, di sini banyak anion SO42-, sehingga untuk menetralkannya kita membutuhkan kation dari
jembatan garam. Ya, jadi kation ini akan menuju ke gelas B. Sehingga di gelas B itu larutannya sudah netral kembali. Ya, jadi di gelas A juga sudah netral berkat jembatan garam, kemudian larutan elektrolit di gelas B juga sudah netral berkat jembatan garam tadi. Nah, seperti itulah cara kerja dari sel volta, sehingga kapan reaksi tersebut berhenti atau kapan proses dari sel volta itu berhenti, yaitu ketika elektroda seng ini habis atau ketika larutan elektrolit yang ada pada gelas B, terutama untuk ion Cu2+ atau kationnya itu sudah habis ya. Jadi ketika sudah habis di keduanya, maka reaksi akan berhenti. Ya, jadi di sini kan bisa terlihat dengan jelas ya bahwasanya terjadi terlebih dahulu reaksi kimia ya. Ya, di sini reaksi oksidasi, baru dia akan menghasilkan energi listrik. Ya, dibuktikan dengan adanya pergerakan dari voltmeter tadi. Hasil reaksinya ya kita jumlahkan di sini. Tadi di sini elektronnya ditangkap ya. Sehingga di sini bisa kita coret. Kita coret. Sehingga hasilnya adalah Zn solid ditambah dengan Cu2+ aqueous menghasilkan Zn2+ aqueous ditambah dengan Cu solid. Ya. Untuk video selanjutnya kita akan lebih fokus pada reaksi redox yang terjadi pada sel volta. Baiklah, sekian untuk pembelajaran hari ini tentang proses kerja sel volta. Untuk video berikutnya kita akan membahas tentang reaksi redox yang terjadi dalam rangkaian sel volta beserta perhitungan dari potensial sel atau N0 selnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.